Selanjutnya saya akan masuk ke pemateri ketiga. Nanti sejauh saya Dr. Farida Briani Sobri akan memberikan materi tentang the impact of ultrasound core biopsy and PBB to clinical practice. Sebelum beliau menyampaikan materi, saya bacakan sedikit tentang CV kurikulum beliau. Jadi lahir di Jogja tahun 1972, pendidikan dokteran hingga konsultan itu di FKUI. Beliau sekarang adalah konsultan di MMC Hospital. Kursus workshop dan terakhir diikuti training course open endoscopy thoracotomy di Hanoi, kemudian School of Oncoplastic Surgery di Dallas, Texas, kemudian biopsi masterless di Kempinski Hotel Bangkok, kemudian complete one clinic training departemen surgical oncology Cheng Kun di Taiwan. Kemudian simposium seminar yang diikuti terakhir ini adalah di Vienna Breast Surgery, Austria, kemudian St. Gallen in Austria 2019. Dan beliau mengikuti beberapa kegiatan sebagai partisipan, speaker di beberapa tempat, daerah, dan terakhir memberikan publikasi-publikasi internasional berhubungan dengan papillary carcinoma occurrence dan pada tuberculosis duct vista, synchronous papillary carcinoma, kemudian breast tuberculosis Jakarta, kemudian ethylene blue absorption in sentinel node biopsy early breast cancer. After neoadjuvant chemotherapy di Asia Pacific Journal Cancer. Itulah yang dapat kita sampaikan beberapa informasi kurikulum kita dari Dr. Farida. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan Dr. Farida untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Ya, apakah slide saya sudah terlihat, Dr. Gunawan? Ya, siap. Sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Irwan Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia dari Rumah Sakit Fendi Karsa. Terima kasih untuk Ketua IDI Makassar dan Ketua Ikatan Alumni Bedah. Mohon izin untuk guru-guru dan kolega-kolega saya di sini untuk sedikit berbagi. Kalau tadi Dr. Sonar sudah sangat memberikan banyak insight buat kita bagaimana seharusnya kita memiliki attitude sebagai ahli bedah. Dr. Gunawan banyak bicara tentang teknik dan teori. Mungkin saya mudah-mudahan mencoba untuk terjun lebih tajam pada penggunaannya di klinik, sehingga mudah-mudahan ini semua bisa memberikan kita kesempatan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi saya akan memulai dulu dengan kenapa sih USG. Jadi ultrasound guided percutaneous procedures ini kalau dalam penanganan onkologi payudara sebetulnya sudah bukan hal yang baru. Dari tahun 2001, lalu berulang lagi di 2005, 2009, terdapat konsensus internasional interdisiplin yang sudah menyatakan bahwa seharusnya biopsi payudara perkutan ini menjadi standar baku emas untuk mendapatkan diagnosis sebelum operasi untuk masa-masa yang memang terlihat jelas dengan USG. Dan diperkuat lagi di tahun 2010 oleh Yusoma, yang menyarankan bahwa setidaknya 90% perempuan dengan karsinoma invasif maupun DCIS harusnya memiliki diagnosis tersebut. Jadi kita akan mencoba mengupas mengenai ultrasound guided percutaneous procedures ini. Kenapa USG? Karena sebetulnya inilah yang paling mudah dipegang oleh kita sebagai ahli bedah dalam praktek sehari-hari. Jadi kita mencoba fokus utamanya pada tindakan core biopsy, lalu vacuum assisted breast biopsy. Lalu karena panitia memberikan permintaan juga untuk sedikit menyinggung tentang breast clip dan localization wire, kita coba bahas juga singkat di sini. Jadi skill untuk ultrasound, benar nggak sih seorang ahli bedah itu butuh kemampuan untuk melakukan ultrasound? Jadi ultrasound ini sebetulnya kalau kita lakukan akan membuat kita mampu melakukan diagnosis pada kasus-kasus yang lebih kompleks dan juga akan sangat membantu kita untuk melakukan prosedur-prosedur yang sifatnya intervensif. Pada tahun 2003 beberapa expert yang berkumpul di Miami Breast Cancer Conference menyatakan misalnya kalau seorang surgeon itu bisa melakukan ultrasound maka ini akan sangat membantu sekali. Plus kenyataan bahwa device ini sekarang tidak terlalu mahal seperti dulu saat pertama ada. Dan ini bisa dianggap sebagai perpanjangan dari pemeriksaan klinis atau bahkan seperti stetoskop yang kita gunakan untuk memperjelas visual kita terhadap lesi yang ada pada payudara pasien.
Ini adalah majalah yang terbit di Eropa, Cancer World, baru tahun lalu. Banyak pakar berbicara di sini tentang benar nggak sih breast surgeon itu harus menggunakan ultrasound. Saya cuplik satu aja, ada ungkapan yang Dr. Francisco Miani ini cukup menarik. Dia katakan, dia bilang, coba kalau kita lagi nyupir mobil gitu ya, kita lebih senang mengendarai mobil itu di hari yang cerah atau di tengah kabut. Jadi seperti itu gambarannya kalau kita kerja blind atau kita bisa bekerja dengan melihat massa. Atau sebagai pasien, lebih senang nggak kita kalau ahli bedah kita bisa melihat jelas benjolan yang mau diambil atau yang meraba-raba. Kira-kira ini nih benjolannya. Jadi kalau kita persingkat, apa sih manfaat ultrasound ini untuk kita, ahli bedah? Yang pertama pasti untuk better clinical judgment. Kita biasa berdiskusi dengan kolega radiolog, kolega patologi, untuk memberikan keputusan yang lebih baik pada pasien. Lalu kalau kita mengerjakan percutaneous biopsy, dia memberikan bantuan yang memang sangat dibutuhkan oleh kita untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Kalau kita perlu menempatkan dengan melokalisasi, kita perlu melokalisasi massa pada payudara atau ingin mengevaluasi margin dari pembedahan kita, dia juga membantu. Penempatan wire, penempatan klip, itu dia jelas akan membantu. Post-operatif di klinik, dengan mudah kita bisa lihat apa yang terjadi pada tumor bed yang kita operasi, ada seroma tidak, ada abses tidak, atau kalau kita memasang implan, adakah cairan yang terkumpul di sekitar implan tersebut. Untuk kolega-kolega radiologi, biasanya mereka menggunakan BI-RADS. Di klinik, pengalaman mengatakan bahwa lebih mudah kalau kita kelompokkan 3 saja. Suspicious benign, suspicious malignant, atau kalau di antaranya kita sebut sebagai indeterminate. Kita semua sudah tahu ini ya, kira-kira jadi suspicious benign itu batasnya jelas, proporsinya wider than tall, kalau suspicious malignant biasanya irregular, taller than wide, lalu biasanya kita bisa temukan ada neovascularisasi kalau dilakukan dengan Doppler. Indeterminate kalau mau dibuat simple, kalau tidak semua definisi untuk dikatakan suspicious benign terpenuhi, terutama pada perempuan di atas 40 tahun, kita harus lebih waspada. Kenapa? Beberapa ahli bedah kurang menggunakan atau kurang memanfaatkan ultrasonografi. Dr. Francisco tadi mengatakan mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, kurang percaya diri, tapi sebetulnya kalau ini mudah diatasi, kuncinya adalah berlatih, berlatih, dan berlatih. Kurang waktu, ya manajemen waktu yang harus diatasi. Limited access, jadi akses terbatas pada alat USG. Ini sih memang kita tidak bisa menunggu ya sampai ada rumah sakit atau orang datang kepada kita mengantarkan alat USG, silahkan dok dipakai, karena mungkin mereka juga tidak paham kita butuh, jadi kita yang harus memulai. Restriksi dari Departemen Radiologi atau dari rumah sakit, kuncinya sebetulnya adalah komunikasi yang baik. Karena sebetulnya bekerja sama akan lebih baik dan lebih menguntungkan pasien daripada kita bekerja sendiri, lalu kemudian ketinggalan di belakang. Sekarang kita masuk tentang ultrasound guided core needle biopsy. Impact-nya apa untuk penanganan onkologi pada payudara? Tadi Dr. Gunawan sudah mengatakan tentang bagaimana prosedur ini aman, lalu cost effective, lalu kita juga akan mampu membuat diagnosis yang lebih akurat, karena kalau kita kerjakan blind, artinya tanpa ultrasound guided, beberapa studi mengatakan false negative rate-nya itu bisa 12-13%. Dr. Gunawan tadi malah menyebutkan kemungkinan mendapatkan hasilnya 65-87%. Lalu juga penting untuk membuat keputusan klinik yang penting bagi pasien kita. Yang pertama kita sedikit bahas, prosedur aman dan cost effective. Side effect-nya kita tahu minimal sekali, lalu sudah dinyatakan pula pada banyak penelitian, salah satunya report di tahun 2014, bahwa pasien yang mengalami percutaneous biopsy itu akan 15 kali lebih jarang menjalani prosedur operasi yang berkali-kali. Jadi cukup satu kali operasi definitif. Cost-nya jelas jauh lebih rendah. Di sini memang kita punya isu, ya bagaimana saya tanya kolega-kolega saya yang bekerja bahwa BPJS tidak akan mengganti biaya atau membayar jasa medis yang layak jika tidak dikerjakan di kamar operasi. Padahal tadi Dr. Sonar sudah menjelaskan pada kita bahwa sekarang ini
bukan lagi big surgeon adalah big incision, tapi harusnya skill dari ahli bedah yang harus dihargai. Mungkin ini bisa kita perjuangkan bersama. Lalu yang paling akhir sebetulnya adalah tentang angka kepuasan pasien, karena mereka tidak perlu tinggal di rumah sakit lama, tidak perlu dibius, bisa langsung pulang dengan efek samping yang minimal dan hasilnya akurat. Untuk akurasi diagnosis, banyak penelitian sudah menyebutkan sensitivitas dan spesifitas dari ultrasound core needle biopsy ini 98 sampai 100%. Dan tidak ada delay pada diagnosis. Untuk contoh paling simpel saja, kalau kita ambil jaringan core biopsy, itu fiksasi dengan formalin sebelum diproses oleh patologi cukup 4-8 jam. Kita ambil tumor yang besar, minimal 24 jam harus fiksasi dengan formalin. Dan yang paling bermanfaat sebetulnya bagi kita, kalau memang hasilnya kanker, kita bisa langsung maju kepada pemeriksaan imunohistokimia. Penting untuk membuat decision yang layak bagi pasien mengenai desain terapi. Jadi kalau kita bisa membuat diagnosis preoperatif, itu akan memberikan kepada kita kesempatan untuk melibatkan pasien dalam terapi. Tadi Dr. Sonar sudah mengatakan sekarang ini eranya patient centered, bukan lagi doctor oriented. Jadi dengan melibatkan pasien dengan cara memberikan informasi yang cukup dan menyeluruh, diharapkan mereka akan merasa ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam pengobatannya. Dan pada kenyataannya, hubungan yang baik antara pasien dengan dokter yang efektif itu akan meningkatkan kualitas hidup pasien. Lalu yang kemudian yang tidak kalah penting, ini akan memberikan kepada kita informasi mengenai stadium dan subtype atau sifat dari kanker payudara yang kita tangani sebelum kita mendesain treatment yang akan kita berikan pada pasien. Nah, untuk yang poin terakhir tadi, yang sekarang sedang banyak berkembang sejak tahun 2017, kenapa kita perlu tahu subtype dari breast cancer ini, terutama untuk dua subtype, HER2 positif dan triple negatif. Karena sekarang yang berkembang di dunia adalah neoadjuvant therapy era. Jadi, neoadjuvant ini sekarang sudah berubah menjadi standard of care untuk pasien-pasien kanker payudara subtype HER2 positif dan triple negatif. Bahkan satu jurnal mengatakan ini bukan lagi option yang bisa didiskusikan. Kenapa? Karena ternyata kalau kita melakukan hal ini akan memberikan impact yang besar, impact yang bermakna terhadap disease-free survival dan kemungkinan juga pada overall survival pasien. Sehingga kalau dulu kita kenal neoadjuvant terapi itu hanya untuk mengecilkan tumor, shrinkage tumor, memprevent dari distant metastasis, sekarang justru yang kita harus perhatikan bagaimana respons pasien, respon tumor pasien terhadap terapi neoadjuvant itu memberikan guiding bagi kita untuk mengetahui terapi adjuvan apa yang sebaiknya kita berikan pada pasien-pasien, terutama untuk kanker payudara yang intermediate to high risk, jadi biasanya stage 2, stage 3, yang subtype-nya HER2 positif atau triple negatif. Ada banyak trial sebetulnya, tapi saya sebutkan dua saja. Kalau yang landmark studies itu yang pertama Catherine trial untuk kanker payudara HER2 positif subtype, yang mereka mengatakan bahwa kalau memang pada pasien yang tidak mengalami complete pathologic response, ini mungkin yang kita sama-sama harus pahami bahwa kalau kita mengatakan pasien complete response itu basically adalah pathologic. Jadi bukan klinis, palpasi, bukan radiologi. Jadi bahkan kalau pasien kita berikan neoadjuvan, masa menghilang, tetap kita harus ambil bed tumor itu untuk kita buktikan pathologic complete response. Nah, untuk pasien yang tidak mengalami complete pathologic response, ada residual disease, maka studi mengatakan pemberian TDM1 itu ternyata jauh lebih baik ketimbang diteruskan dengan trastuzumab untuk perbaikan invasive disease-free survival. Studi kedua yang landmark CREATE-X trial itu untuk pasien-pasien triple negatif yang mengalami residual disease. Mereka juga menemukan bahwa pasca operasi, jadi untuk adjuvan, daripada tidak diberikan terapi apa-apa, pemberian capecitabine akan memberikan hasil yang lebih baik, baik untuk disease-free survival maupun overall survival. Hal lain yang harus kita pahami, kalau misalnya pasien kita langsung eksisi biopsi, lalu setelah kanker
kita masukkan lagi pasien untuk operasi. Kalau kebetulan masanya letaknya di superolateral quadrant, maka pasien ini kalau dia memang early breast cancer dengan besar tumor T2, T1, T2, N-nya negatif, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan treatment sentinel lymph node biopsy. Padahal kita tahu kalau kita kerjakan sentinel lymph node biopsy, lalu hasilnya tidak ada metastasis, sebenarnya kita bisa menghindarkan pasien dari diseksi aksila yang punya resiko limfedema 15-20%. Jadi pasien akan kehilangan kesempatan untuk itu. Beberapa special cases yang kita alami, ultrasound core needle biopsy ini memberikan banyak manfaat untuk pasien hamil misalnya. Cepat, akurat, aman. Pertama saya konsul ke OBGYN, ke dokter kebidanan, perlu nggak mereka melakukan sesuatu, mereka tanya seperti apa prosedurnya, saya jelaskan, mereka jawab, oh nggak, go ahead, kerjain aja, aman buat pasien. Jadi tidak perlu berpikir gimana ya kalau pasiennya kita bius, kita eksisi, dan sebagainya. Padahal misalnya masanya memang suspicious. Lalu kalau kita menghadapi pasien yang bilateral dan multiple, apa yang mau kita kerjakan? Ya, kalau pasiennya rela untuk dimastektomi langsung. Kalau tidak, apa yang bisa kita kerjakan? Untuk pasien-pasien yang very young, di bawah 35 tahun, breast cancer, ini suatu psychological burden sendiri buat mereka, sehingga kita seharusnya bisa memberikan advokasi yang lebih baik, pilihan yang lebih baik, karena akan menyangkut masalah fertilitas misalnya, apa harapan pasien untuk kualitas hidupnya ke depan. Untuk pasien dengan pengencer darah, ini adalah relatif contraindication, dan kalau memang kita anggap urgent untuk segera dilakukan, pengalaman beberapa kita langsung lakukan tanpa menghentikan pengencer darahnya, aman untuk dikerjakan. Sekarang bagaimana learning curve untuk kita bisa melakukan ultrasound guided core needle biopsy? Yang pertama tentu kita harus familiar dengan alat USG yang kita punyai. Kita tidak berusaha untuk menjadi radiologis yang bisa memberikan ekspertis mendetil tentang kelainan yang ada di payudara. Tapi kita bisa paling tidak melokalisasi dan melakukan alokasi spasial letak lesi yang ingin kita lakukan tindakan. Lalu banyak studi mengatakan kalau kita ingin membangun kemampuan ini, lakukan paling tidak 1 kasus per minggu, gunanya untuk membangun muscle memory. Muscle memory itu jadi, karena kita kan ahli bedah biasa bekerja kalau open surgery, mata kita lihat ke bawah, lalu saat ini kita harus melihat ke monitor. Jadi muscle memory itu bagaimana tangan kita bisa bergerak, sementara mata kita tidak di tangan, tapi ada di monitor USG. Mulai dengan lesi-lesi yang bisa dipalpasi, lalu berubah secara gradasi maju ke lesi-lesi yang lebih kecil. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi hasil dari core biopsy, bandingkan dengan kalau pasien ini dioperasi, bagaimana hasil patologinya. Dan yang terakhir ini saya dapat saran dari kolega yang mengajari saya skill ini, lakukan self-audit, be honest, kata dia, jujur dengan self-audit ini, supaya kita tahu di mana kekurangan kita, supaya kita bisa terus mengimprove kemampuan kita. Jadi kemarin saya lakukan self-audit untuk kasus yang saya lakukan, antara 2013 sampai 2019 di satu institusi saja, kita kelompokkan tumornya ini antara unpalpable, palpable small, dengan generally very palpable. Smallest, ukuran terkecil yang kita lakukan 0,5 cm. Kita lihat di sini ada 163 pasien yang kita lakukan, 75 diantaranya melakukan pembedahan. Akurasi untuk dalam terminologi jinak ganasnya, alhamdulillah 100%, namun kita memiliki 3 kasus ganas yang grade antara patologi dari core biopsy dengan patologi post operasi berbeda. Ini nanti mungkin Dr. Eka, dokter patologi anatomi yang lebih kompeten untuk menjelaskan. Lalu di sini kita mencoba bandingkan. Jadi pre-biopsy kita apa? Lalu post-biopsy hasilnya apa? Lalu kita melihat berapa sih sampel yang akan bermakna akan kita ambil, karena tadi Dr. Gunawan bilang, ada yang bilang 3 cukup, ada jurnal bilang 4, bahkan ada yang mengatakan paling tidak ambil 5-10. Jadi kita coba evaluasi, dan rata-rata jumlah sampelnya adalah 4. Jadi 4 kalau kita lakukan pada saat pengambilan real time, kita melihat letak needle kita di USG ada di tengah tumor, itu cukup.
Nah, mari kita lihat angka yang hijau. Angka yang hijau itu prebiopsinya indeterminate, hasilnya ternyata benign. Lalu yang prebiopsinya malignant, ternyata postbiopsi benign. Jadi ada sekitar 72 pasien yang sebetulnya tidak perlu menjalani operasi kalau memang ukurannya masih kecil. Kalau kita nggak ada intention untuk melakukan VADB atau apapun. Di lain pihak, untuk angka yang merah, itu prebiopsinya indeterminate, hasil terakhirnya adalah malignant. Ada 16, yang kita bisa bayangkan kalau masanya masih kecil, kemungkinan akan mengalami delay diagnosis kalau tidak kita lakukan core biopsy, sehingga nanti akan menyebabkan stadium pada saat ditemukan lebih tinggi. Ini kita lakukan self-audit untuk berdasarkan subtype. Kita menemukan untuk subtype HER2 kita punya di sini 21 pasien, triple negative kita punya 7 pasien, jadi ada sekitar 28 pasien yang bisa kita upayakan untuk mendapatkan terapi sesuai dengan guideline saat ini. Ada special findings yang kita temukan dari self-audit yang mungkin kita share. Jadi ada kelainan yang namanya architectural distortion. Jadi ini sebetulnya penampilan parenkim payudara yang berbeda dengan arsitektur dari parenkim payudara yang lain. Jadi ada distorsi, tapi tidak ada massa. Dan setelah kita evaluasi, ternyata kita pernah punya 5 pasien dengan abnormalitas seperti ini. Idealnya harusnya ini dibiopsi dengan VADB, cuman maaf kita tidak memilikinya saat itu sehingga kita beranikan diri melakukan core biopsy dan ternyata hasilnya ganas. 2 diantaranya DCIS, 3 invasive carcinoma. Ini sedikit video untuk VADB, maaf untuk core needle biopsy. Mungkin yang pertama sebelum video ini dimulai, yang harus diperhatikan adalah kita harus familiar dengan alat yang kita punya. Core needle biopsy itu ada 3, ada yang manual, ada yang semi otomatis, ada yang otomatis. Manual itu artinya kalau kita masukkan alat, kita lalu harus mendorong sendiri blade-nya, dan ini biasanya agak susah kalau kita lakukan freehand teknik. Freehand itu yang Dr. Gunawan bilang, tangan satu pegang probe USG, tangan yang satu lagi pegang needle. Yang kedua otomatis. Otomatis ini jadi kita masukkan jarum ke parenkim payudara, kita firing sekali, dia langsung ambil masanya. Yang ketiga semi otomatis, ini biasanya 2 kali atau double firing. Jadi firing pertama kita akan keluarkan blade, baru firing kedua kita akan cutting specimens. Nah, yang penting kalau kita mau melakukan ultrasound core needle biopsy, perhatikan posisi kita. Jadi letak ultrasound atau USG, monitor USG itu harusnya berhadapan dengan kita. Lalu upayakan pundak dan lengan kita rileks pada saat melakukannya, sehingga tidak terlalu melelahkan. Saya mulai videonya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Jadi ini alat yang biasa saya pakai, ini kita harus kokang dulu, biasanya, lalu kita, itu adalah tombol fire, ini saya fire sekali, dia baru keluar blade, karena ini yang semi otomatis. Panjangnya 1,5 cm, fire kedua, baru dia menutup dan dia cutting. Nah, ini cara mengeluarkan spesimennya. Baik, lalu ini kita sedikit kasih video tentang bagaimana pelaksanaannya. Sebelum kita mulai, yang penting kita tahu adalah kita bekerja dengan ultrasound 2 dimensi. Kebanyakan kita dengan 2 dimensi. Sehingga sebetulnya kalau kita letakkan probe USG di tumor, yang terlihat itu hanyalah yang bagian yang ada di bawah probe. Sebelah kiri kanan probe tidak akan terlihat. Jadi kita harus pastikan bahwa jarum kita bukan hanya masuk sesuai dengan kedalaman si tumor, tapi juga apakah dia memang ada di tengah-tengah tumor kalau kita lihat dari proyeksi yang 90 derajat berbeda. Jadi kuncinya jangan lupa memutar probe 90 derajat ketika kita sudah memasukkan jarum dari core biopsy ini. Lalu nanti ada 3 tumor yang saya perlihatkan. Yang pertama saya perlihatkan pentingnya memutar probe. Yang tumor kedua, ini contoh bagus adalah kenapa walaupun lesinya palpable, lebih baik dilakukan dengan ultrasound guided, karena kalau dia lobulated, kadang-kadang kita mengira jarum sudah masuk, tapi ternyata kurang maju. Dan yang terakhir, hati-hati kalau kita mendapatkan lesi unpalpable yang ininya ukurannya kecil, terutama kalau letaknya dekat dengan dinding dada.
Karena kita tentu tidak mau tindakan kita mengakibatkan komplikasi seperti pneumotoraks. Ya, kita mulai saja videonya, mudah-mudahan juga bisa dilihat, dilihat dengan baik. Jadi ini infiltrasi, infiltrasinya ya kita tahu anestesi lokal, lalu kita akan masuk ke dalam. Ini ketika alatnya sudah masuk, nah ini yang saya sebut tadi pertama, ini jarum sudah masuk, lalu kita harus putar 90 derajat. Nah, ini kita putar 90 derajat, barulah kita tahu, baru kita cutting. Nah, ini yang tadi saya katakan massa besar. Kenapa massa sebesar ini harus ultrasound guided? Karena kadang-kadang kalau kita palpasi, kita pikir jarum kita sudah masuk, ternyata sebetulnya masih lebih di sebelah kanan, belum menembus ke massanya. Jadi ini yang menyebabkan kenapa akurasi dengan ultrasound guided lebih tinggi daripada yang clinically palpable saja core biopsy-nya. Nah, ini kita putar 90 derajat. Ini yang massa kecil, ini 0,8 cm, unpalpable. Jadi kuncinya adalah kalau pada massa yang kecil, jangan masukkan jarum, apalagi kalau massanya kayak ini ya, ini kan ada pas di atas otot pektoral. Jangan masukkan jarum ke tengah massanya. Beri space yang kita perhitungkan kalau jarum ini kita lontarkan, maka lontaran itu memang akan ada di tengah massa. Baik, kita akan masuk ke VAB dengan ultrasound guided. Kita tahu virus 3 biasanya kita tidak perlu langsung mengambil massanya, cukup kita evaluasi dengan USG 6 bulan sekali biasanya. Tapi jangan lupa ada sekitar 0,5 sampai 2% kemungkinan malignancy. Sehingga untuk beberapa pasien yang seperti tadi Dr. Gunawan katakan agak sulit untuk di follow up, bisa jadi eksisi dengan VAB ini akan memberikan pilihan yang lebih baik. Lalu kalau kita harus membiopsi massa yang kurang dari 0,5 cm, maka definitely USVAB ini lebih appropriate karena core needle biopsy bisa mengakibatkan false negative. Atau kita mendapatkan cluster microcalls yang diidentifikasi lewat, bisa diidentifikasi dari ultrasonografi, kista-kista kompleks, lalu intraductal papilloma, atau sebagai step berikutnya, kalau kita mengalami hasil core needle biopsy yang tidak insufficient atau ada diskrepensi antara hasil core needle biopsy dengan klinis, misalnya radiologis atau perabaan yang kita lakukan. Yang menarik terakhir ada penelitian mengatakan bahkan biopsi VAB ini bisa untuk memastikan apakah kalau kita mau mengerjakan nipple sparing mastektomi, jaringan di bawah nipple itu aman dari sel-sel kanker. Untuk inflammatory breast cancer, ternyata VAB juga lebih superior, terutama kalau tidak ditemukan adanya massa. Dan untuk yang tadi saya sebutkan, distorsi arsitektur atau lesi-lesi yang heterogen. Ini tadi yang saya sebutkan adalah indikasi diagnostik. Karena memang vacuum assisted breast biopsy ini punya dua indikasi diagnostik dan indikasi terapeutik. Indikasi terapeutik tahun 2002 FDA sudah approve untuk melakukan VAB untuk membuang secara utuh atau secara total tumor-tumor jinak. Untuk intraductal papilloma, studi juga sudah mengatakan VAB ini bisa menggantikan selama kita bisa menandai adanya pertumbuhan, adanya massa di dalam ductus. Lalu pada lesi-lesi yang virus 3 yang uncertain, kita nggak yakin ini malignan atau benign yang kita kelompokkan dalam indeterminate tadi, itu pun bisa dilakukan VAB ini. Bagaimana dengan ukuran? Karena banyak sejak awal VAB dikatakan untuk tumor-tumor yang curiga jinak ukuran kecil. Tapi lalu sering banyak yang berlomba-lomba, oh kita bisa ukuran sekian-sekian. Sebetulnya tidak ada guidelines berapa ukuran maksimum lesi bisa dibuang total menggunakan VAB. Tapi beberapa studi-studi besar mengatakan akan lebih bijaksana kalau kita mencukupkan ukuran maksimalnya antara 2,5 sampai 3 cm. Jadi studi oleh Park ini menemukan bahwa mereka mendapatkan ada tanpa residual mass itu 96,8%, berarti 3,2% angka residual mass-nya kalau mereka melakukan VAB untuk tumor di bawah 3 cm. Komplikasinya bleeding, karena kita tahu ini memang jarumnya besar, kita biasa pakai jarum 7 dan 10, dan berbeda dengan open surgery, tidak ada
mekanisme hemostasis yang sengaja kita lakukan kecuali kita melakukan kompresi pada area itu. Dan kalau memang ada bleeding yang berkelanjutan setelah 10 menit, maka kita harus aware bahwa ini mungkin adalah prolonged bleeding. Bagaimana ke depannya? Alat ini mulai banyak digunakan orang, mulai banyak studi yang menggunakan PAB ini untuk operasi-operasi yang mereka sebutkan less invasive, jadi damage-nya juga lebih minimal, speed time-nya antara detection dengan diagnosis lebih bagus, cost-nya lebih rendah. Tapi ingat, cost lebih rendah itu sebetulnya adalah kalau kita bisa melakukannya sebetulnya misalnya dengan anestesi lokal, tidak perlu di dalam kamar operasi. Kalau VAD kita misalnya paksakan untuk masa yang besar, masuk kamar operasi dengan bius umum, bisa jadi cost-nya akan lebih tinggi daripada open surgery. Dan yang berkembang ke depan adalah orang mulai menganjurkan penggunaan USG 3D atau 4D untuk mengurangi kemungkinan lesi yang tersisa setelah eksisi ini. Learning curve-nya, karena alat VAB ini sebetulnya punya dua aspek terapeutik dan diagnostik. Jadi sangat dianjurkan operator yang mengoperasikan VAB ini adalah orang-orang yang juga menguasai kaidah-kaidah onkologi. Jadi bukan hanya sekedar kayak Dr. Sonar tadi bilang kayak tukang saja. Jadi harus judgement onkologinya harus berjalan baik sebelum maupun sesudah. Lalu skill untuk bisa melakukan ultrasound core needle biopsy itu otomatis harus dilewati dulu sebelum kita masuk ke VAB. Kita harus hati-hati akan adanya residual mass kalau kita hanya menggunakan ultrasound yang 2D. Dan lagi-lagi do self audit. Jadi kita tahu apa kesalahan kita dan bagaimana cara kita memperbaiki dari pengalaman tersebut. Ini self audit yang saya akan singkat, belum lengkap terus terang, mohon maaf, antara Juni 2019 sampai Maret 2020 ada total 112 tumor yang kita lakukan tindakan VAB pada 107 pasien. Rata-rata waktu yang digunakan per tumor sekitar 10 menit. Di awal tentu kita masih lama sekali, sekarang makin lama makin sebentar, kadang-kadang 3 menit, 2 menit selesai. Kita temukan dari 107 pasien, baru 62 pasien yang berhasil kita follow up. Dari 62 itu ada 1 yang mengalami rekurensi di bed tumor yang sama, sehingga kita hitung angka rekurensi kita adalah 1,6%. Intention dari prosedurnya untuk diagnosis 8 pasien, untuk terapeutik 104 pasien. Dari level satisfactory atau kepuasan, pasien yang kita bisa follow up, rata-rata alhamdulillah mengatakan puas atau sangat puas, 45 lainnya masih kami terus lakukan follow up. Jadi ini adalah sedikit video tentang VAB. Pengalaman kita belajar VAB ini yang susah bukan mengerjakan eksisi tumornya dengan VAB, tapi bagaimana kita bisa melakukan infiltrasi anestesi lokal dengan baik. Itu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kenapa? Karena sebetulnya infiltrasi anestesi lokal ini akan membantu kita satu untuk membuatkan track bagi alat ini untuk masuk. Yang kedua, itu juga ada manfaatnya kalau kita memiliki tumor yang misalnya letaknya sangat dekat dengan dinding dada, dengan otot pektoral, atau sangat dekat dengan kulit. Karena tentu tidak mau kita tindakan VAB ini justru mencederai organ yang lain. Jadi, kita akan perlihatkan di sini videonya. Ini alat yang biasa kita gunakan, yang hijau ini drive-nya, bisa dibilang otaknya, sementara yang putih itu adalah probe yang kita gunakan, ini 10 gauge. Ya, nah itu ada 2 tombol, sampel untuk mengambil jaringan, vacuum itu hanya untuk menyedot saja. Tapi kalau kita sampling, sebetulnya kita akan langsung disedot juga jaringannya. Nah, ini video maksudnya adalah kalau kita memulai VAB, biasakan selalu menandai di mana kita akan masukkan probe dan di mana letak dari tumor itu berada. Jadi tadi saya taruh probe di atas tumor, saya tahu saya mau taruh tumor di sini, kita perhitungkan berapa jarak, saya letakkan lagi tumor di tengah-tengah probe, jadi saya tandai lagi posisi dari tumor itu yang paling bagian tengah. Ini untuk mengarah. Nah, karena gini, kalau kita memasukkan alat probe ini masukinnya nggak mudah, karena sayatan kita kan minim sekitar 0,4 cm.
Jadi kita butuh 2 tangan. Kita nggak akan bisa memegang probe dengan tangan kiri dan alat dengan tangan kanan. Kalau kita sudah membuat arah seperti ini, akan lebih mudah bagi kita untuk mengarahkan probe saat masuk. Kita masukkan probe-nya ini, lalu kita lihat lagi dengan USG. Nah, ini tadi trik yang saya katakan, ini contoh tumor yang letaknya sangat dekat dengan kulit, teraba sekali. Jadi kita harus mengusahakan membuat space antara si tumor dengan kulit dengan tujuan supaya kulit tidak terluka oleh alat VABB kita. Jadi kita harus lakukan infiltrasi, kita dorong tumornya ke bawah. Infiltrasi biasanya menggunakan lidokain, kita campur dengan NaCl 0,9%, 1:1. Nah, di lain pihak, kadang-kadang kita menemukan tumor yang justru letaknya sangat di bawah, tepat di atas pectoralis mayor. Karena kita butuh space untuk memasukkan alat VAB, maka justru kita harus menginfiltrasi di bawahnya supaya dia menjauh dari pektoral dan kita bisa menginsersi probe VAB ini di bawah tumor. Jadi kalau belajar VAB justru kesulitannya di sini, melakukan infiltrasi yang efektif untuk pekerjaan kemudian. Nah, karena kalau sudah seperti ini alat VAB-nya sudah masuk, sebetulnya yang berikutnya kita harus kerjakan adalah cermati apakah semua bagian tumor sudah kita ambil. Ingat, alat ini hanya terlihat dari USG yang ada pas di bawahnya, sementara kita masih punya tumor di sisi kiri kanannya, karena kita menggunakan USG 2 dimensi. Jadi hati-hati jangan sampai ada residual mass. Jadi prinsipnya kita lakukan ini sampai alat bersih, sampai tumor bersih, kita langsung masuk ke berikutnya. Saya sedikit bahas mengenai breast tissue marker atau CLIP. Jadi tadi kita sudah bahas, sekarang ini era neoadjuvant terapi. Juga era bahwa harus ditegakkan diagnosis preoperatif. Jadi kita harus siap dengan konsekuensi misalnya ada tumor kecil, kita biopsi, tumornya hilang. Terus kita mau ngapain kalau ternyata hasilnya membutuhkan operasi? Atau kanker yang kita kasih neoadjuvant terapi, ternyata complete response, tidak terlihat dengan USG. Padahal kita ingin tahu ini pathologic complete response atau tidak. Jadi sebenarnya breast tissue marker atau CLIP ini idealnya diletakkan setiap kali sehabis kita melakukan biopsi. Tapi memang di tempat kita alat tidak banyak, jadi biasanya kita agak hemat-hemat untuk pasien-pasien yang sedang neoadjuvan dan sepertinya masanya akan hilang. Karena inilah satu-satunya marker yang akan menuntun kita untuk mengambil ke arah bed tumor tadi. Jadi ini contohnya breast tissue marker. Kalau kita menggunakan CLIP atau breast tissue marker ini, yang pertama kita harus tahu adalah alat ini, CLIP-nya yang ditinggalkan nanti bisa ditandai dengan apa? Apakah dengan X-ray atau dengan USG. Lalu yang kedua, berapa lama CLIP-nya akan bertahan di dalam? Karena kalau kita misalnya rencananya hanya biopsi lalu langsung operasi, tidak perlu CLIP yang bertahan lama. Tapi kalau untuk pasien yang akan menjalani neoadjuvan, maka tentu kita harus cari yang bertahan cukup lama. Jadi ini alat yang biasa kita pakai, dia dual trigger. Ini penutupnya, yang kuning itu adalah penguncinya. Jadi kalau pengunci sudah dibuka, otomatis kita akan bisa menembakkan. Ini yang dua ini, dia dual trigger, jadi bisa di depan, bisa di belakang. Ini contoh masa, dikonsulkan oleh kolega, dia awalnya T2, lalu mengecil, sekarang tinggal 0,8 cm. Sementara sebagaimana kita tahu, guidelines menyarankan yang namanya neoadjuvant terapi adalah lakukan sampai selesai, jadi bukan sandwich lagi seperti dulu. Tujuannya supaya kita memang tahu responsnya bagaimana kanker pasien ini terhadap neoadjuvant terapi yang kita berikan. Sehingga dikonsulkan ke saya untuk diberi tanda dengan marker CLIP. Jadi ini kita lakukan. Jadi ini needle-nya sudah masuk, lalu kita deploy klipnya. Nah, itu klipnya yang putih. Yang putih itu adalah klipnya. Jangan lupa untuk mendokumentasikan bentuk klip ini, supaya nanti pada saat kita harus mengoperasi, kita masih tahu seperti apa bentuk klip yang kita tinggalkan. Sementara ini adalah tentang localization wire.
Jadi kalau kita sudah pasang klip, lalu massa misalnya menghilang, bagaimana cara kita mencapai klip kita itu tadi? Nah, pada saat kita mengerjakan operasi, tentu kita perlu guidance supaya kita nggak mengaduk-aduk payudara pasien hanya untuk mencari klip kita ada di mana. Ini yang biasa saya pakai karena simple, gampang mengoperasikannya. Jadi ini localization wire, kita tinggal buka tutupnya, dia ada hook. Nah, hook ini nanti yang akan mengait jaringan di dalam payudara. Sebelum masuk, kita mundurkan dulu wire-nya. Jangan lupa untuk mengukur, supaya kita tahu berapa yang ada di dalam payudara, berapa yang tersisa di luar. Nah, ini tanda ini menandakan inilah bagian atas pada saat kita memasukkan. Jadi kita masukkan dengan guiding USG, memasukkan wire ini yang perlu diperhatikan adalah jangan tusukkan di tengah-tengah massa tumor, tapi letakkan di bawah. Karena intention kita nanti pada saat operasi adalah membuang area sekitar tumor. Ini pasien triple negative breast cancer, T2, massanya mengecil cukup signifikan, sekarang kurang dari 1 cm. Jadi ini tidak dipasang klip karena masih bisa terlihat dengan USG sampai selesai terakhir operasi. Cuman karena pasiennya berharap breast conserving surgery, jadi kita berusaha membuang jaringan secukupnya dengan target batas sayatan bebas. Jadi ini kita letakkan di bawahnya. Setelah ada di bawah, masukkan hooknya. Hooknya dimasukkan. Lalu kita cek lagi dengan USG, apakah hook itu sudah dengan baik mengkait jaringan di bawah tumor. Nah, ini sudah. Kalau kita sudah yakin dia sudah mengait dengan baik, tinggal kita keluarkan trocardnya dan kita tinggalkan wire-nya. Nah, sekali lagi kita cek, setelah kita keluarkan trocard, apakah wire tetap tertinggal di sana. Jangan lupa diukur berapa ukuran yang ada di luar, sehingga kita tahu berapa kedalaman kita harus masuk untuk mencari hook kita. Jadi demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Dr. Farida atas presentasi yang sangat menarik dan informatif sekali tentang bagaimana peran daripada USG dalam mengguiding untuk core biopsi dan FABB dan bagaimana cunning lab dari penggunaan kedua prosedur ini. Dan memang kita lihat bahwa dengan era neoadjuvant kemoterapi memang prosedur diagnostik operatif itu memang sangat penting untuk dilakukan.